dikatakan pada minggu kemarin seorang murid harus sudah paham bahwa hakikat sholat ialah untuk mencapai makom kita. Nah, harus paham ya, khususnya yang di daerah-daerah. Makom kita ini apa? Makom kita ialah fana ya. Arti fana itu tiada. Jadi adanya kita ini bukti dari keberadaan adanya Tuhan melalui zat dan sifatnya. Nah, pelan-pelan ini kita pahamkan ya. Jadi di dalam sholat untuk tahap makrifat ya, yang sudah mengenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi Adi bil ali al qadri azimul zai wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Alhamdulillah, pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk bisa hadir bersama di dalam majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, pada Ibu, pada adik-adik, pada para ustadz yang ada di grup, kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di grup, dan semua anggota yang sudah setia menanti kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami selalu mengingatkan bahwa kita di sini duduk bersama-sama belajar, dan kita semua masih meniti, masih proses hijrah menuju kepada Zat yang Maha Suci. Maka di sini kita duduk menyimak bersama ya, jangan ada rasa tegang, jadi tetap santai ya. Baik, kajian malam ini akan melanjutkan kajian minggu kemarin ya. Kalau masih ingat ya, bab masalah tentang ibadah ya. Yang kemarin kita bahas ialah bab ibadah sholat ya. Karena kemarin masih banyak yang japri masuk yang kurang paham. Apa sih sebetulnya sholat itu, dan bagaimana sih yang sebenarnya sholat itu ya. Baik, malam ini kami akan sedikit flashback, sedikit kembali, dan akan melanjutkan ya.
bahwa secara syariat ya, yang dikatakan ibadah ya, ibadah sholat ialah kita menyembah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat 5 waktu, sholat yang sudah ditentukan waktunya. Ini secara syariat ya. Nah, masuk kepada ranah makrifat ya, tauhid, dikatakan pada minggu kemarin seorang murid harus sudah paham bahwa hakikat sholat ialah untuk mencapai makom kita. Nah, harus paham ya, khususnya yang di daerah-daerah. Makom kita ini apa? Makom kita ialah fana ya. Arti fana itu tiada. Jadi adanya kita ini bukti dari keberadaan adanya Tuhan melalui zat dan sifatnya. Nah, pelan-pelan ini kita pahamkan ya. Jadi di dalam sholat untuk tahap makrifat ya, yang sudah mengenal itu bukan lagi menyembah, karena kalau menyembah dan disembah masih ada dua di dalam satu kewujudan, itu dikatakan syirik ya, karena masih kesadaran mendua, ada hamba, ada Tuhan ya. Ini perlu dipahami, karena apa? Sayang ketika menghabiskan waktu kita hanya belajar ilmu sholat tapi di tahap syariat saja, tidak disempurnakan di dalam tauhid atau tasawuf, akhirnya tidak mendapatkan apapun. Justru yang berbahaya, semua amal ibadah termasuk sholat kita itu yang akan menyeret kita ke dalam kemurkaan Tuhan atau di dalam api neraka. Jadi kita ibadah dapatnya malah diazab. Nah, itu kan bahaya ya. Nanti pasti kita tanya ya. Selama saya hidup kan saya tidak pernah tertinggal sholat saya. Selama saya hidup kan selalu taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat di dalam sholat, puasa, Ramadan, taat melaksanakan zakat ya. Saya mampu umroh, saya berangkat untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah di tanah suci Mekah. Tapi ujungnya malah diazab. Ya karena belajarnya tidak disempurnakan sampai tahapan puncak untuk mengenal siapa sih yang mempunyai amalan itu, siapa sih yang menimbulkan amalan di badan ini, siapa? Ini yang perlu dan penting dikaji ya. Oleh sebab itu sudah pernah kita bahas alangkah malunya kita ini nah, orang yang belajar di tahap tasawuf. Tasawuf itu kan adab ya. Hakikat tasawuf itu kan adab. Oleh sebab itu, orang ketika belajar di puncak tasawuf maka dia akan beradab. Beradab pada diri sendiri, beradab kepada sesama manusia, dan beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi kalau belajarnya di tingkat syariat fikih nahwu sorobnya saja ya, tidak diselesaikan belajarnya, maka akan menimbulkan yang namanya kesombongan hati, keangkuhan ya, dan menimbulkan rasa paling alim ya, paling benar ya. Nah, di sini yang sangat membahayakan seperti itu.
Bagaimana tidak membahayakan? Karena kebanyakan manusia yang di tingkat awam ya, awam itu apa? Awam itu tingkatan orang melakukan ibadah asal-asalan tanpa ilmu, ikut-ikutan. Orang sujud ikut sujud, orang takbir ikut takbir, tidak mendalami ilmunya. Ya, ada lagi ibadahnya orang alim, ya, dia beribadah punya ilmunya luar biasa, bagusnya sholatnya, bacaan Al-Qur'annya luar biasa, mungkin kita kalah, ya. Tetapi masih dia yang merasa sholat, masih dia yang merasa beramal ibadah, masih dia yang merasa bisa menampakkan amal ibadah itu tadi. Akhirnya yang didapat apa? Syirik, kesombongan. Ya. Akhirnya ibadahnya itu seperti orang berdagang. Nah, pernah ini di kajian, ya kan? Minta imbalan minta pahala. Khususnya yang di depan sapnya kalau sholat, orang rebutan karena tahu pahalanya berapa di depan sap. 27. Dihitung nanti hitung-hitungan sama Tuhan tuh. Ya, dihitung. Ya karena seperti itu sudah sering kita uraikan, ya. Ini saya kaji sedikit saja. Tuhan itu memberikan iming-iming kepada manusia untuk supaya manusia itu pada awalnya terbiasa untuk ibadah. Seperti anak kecil diiming-imingi dulu, gitu. Ini kalau sholat pahalanya sekian, kalau puasa, ya, pahalanya sekian. Semua ibadah ada pahalanya kan. Oleh sebab itu banyak ditemukan, ya, amalan-amalan yang dicetak di buku itu pasti ada fadilahnya, ya kah? Dan cenderung orang itu yang dibaca fadilahnya dulu. Karena mengharap, ya. Jadi minta tolong, ya. Sekarang karena kita tahap pembahasan ini sudah naik terus yang tentang sholat, seperti apa sih sholat sebenarnya, ya. Sholat itu kan kita menyaksikan dan merasakan, ya. Oleh sebab itu kemarin ini ada kaitannya, Tuhan menyindir kita, ya. Belajar ilmu di majelis itu dapatnya apa sih? Nah itu loh, merasa pintar atau pintar merasa. Kalau merasa pintar akhirnya merasa alim, merasa berilmu, merasa pintar, ya, akhirnya menggurui orang. Sering kan saya katakan, saya loh ndak merasa berilmu. Nah, tapi yang di sini yang dituju bagaimana supaya kita bisa merasa. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan siapa sih yang bisa menimbulkan gerak dan diam di dalam badan jasmani kita? Sopo we. Itu yang harus kita rasakan, karena selama manusia masih merasa punya daya upaya, tidak akan sampai manusia kepada Tuhan. Tidak akan sampai. Ya kan? Sering dikatakan bahwa la haula wala quwwata. Nah, itu kebanyakan hanya kita zohirkan di lisan saja, tapi tidak pernah kita praktekkan di amaliyah keseharian kita. Bagaimana kita menuju kepada Tuhan, sedang kita masih merasa kita yang punya kodrat irodat. Ya, selama ini kan seperti itu. Semua ibadah kita yang merasa mempunyai, kita yang bisa menimbulkan ibadah itu tadi. Ya, karena di sini pelajarannya
akan terus membahas bagaimana kita belajar panah. Panah tadi apa? Tidak ada. Tidak adanya yang benar seperti apa? Ketiadaan kita menuju kepada yang ada. Panah kepada ilahi. Itu loh yang benar. Kalau sudah fana, nanti bisa bako. Bako itu kekal dengan Tuhan. Kalau sudah bako, nanti liko. Bertemu. Bagaimana bako sedang kita belum pana. Semua masih kita yang merasa bisa. Tidak sampai gitu loh. Oleh sebab itu harus dihabiskan dulu rasa kuasa dan kehendak itu. Ya. Salah satu contoh aja. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.